warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Siti Nurul Jannah. Di sini kita akan belajar bareng tentang sifat wajib Allah. Simak terus ya videonya. Apa sih sifat wajib Allah itu? Nah, sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Ada berapa sifat wajib Allah? Ya, sifat wajib Allah ada 20. Kita nyanyi bareng ya. Wujud kita baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrah iradat. Dilanjutkan sendiri ya. Sifat wajib Allah yang pertama yaitu wujud, yang artinya ada. Jadi Allah adalah zat yang pasti ada, dia berdiri sendiri, dan buktinya adanya Allah itu terciptanya alam semesta ini dengan adanya manusia, binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kidam. Kidam artinya terdahulu. Jadi Allah itu ada lebih dulu dari apa yang telah diciptakannya. Sebelum adanya alam, sebelum adanya manusia, sebelum adanya binatang, Allah itu sudah ada. Yang ketiga yaitu baqo. Baqo artinya kekal. Allah tidak akan pernah mati atau binasa atau punah. Jadi ketika nanti datang hari kiamat, semua manusia, tumbuhan, hewan, bahkan semua alam ciptaannya itu mereka punah, tapi hanya Allah yang tidak pernah mati, tidak akan pernah mati, karena Allah tadi baqo yang artinya kekal. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jadi Allah itu sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Allah maha sempurna dan maha besar. Kalau manusia punya kekurangan, sedangkan Allah tidak punya kekurangan sama sekali, bahkan sedikit pun. Jadi jangan samakan kita sama Allah. Sepintar-pintarnya kita, sebaik-baiknya kita tetaplah manusia, bukan Allah. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Mustahil baginya jika Allah itu membutuhkan bantuan orang lain, dan itu merupakan sifat yang lemah. Tadi kan Allah tidak mempunyai sifat yang lemah. Jadi Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dia bisa melakukannya sendiri. Lanjut sifat yang keenam yaitu wahdaniyah, yang artinya esa atau tunggal. Jadi Allah itu satu atau tunggal, dialah satu-satunya Tuhan dan pencipta alam semesta. Dia tidak beranak, tidak juga diperanakkan. Jadi kita nggak boleh ya membayangkan bahwa Allah itu sama seperti kita. Maksudnya sama itu apa? Beliau punya anak, beliau punya keluarga, beliau punya ibu, punya ayah. Enggak ya, Allah itu satu, tidak diperanakkan, bahkan tidak beranak. Sifat yang ketujuh yaitu kudrah, yang artinya berkuasa. Jadi Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang menandingi kekuasaannya Allah. Baik itu kalau dia jabatannya jadi presiden, jabatannya jadi raja, tetap nomor satu adalah yang berkuasa, Allah yang menguasai semua alam semesta. Sifat yang kedelapan yaitu iradat, yang artinya berkehendak. Apabila Allah berkehendak tentang suatu hal, maka terjadilah itu dan tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Jadi kalau misalnya hari ini Allah ingin datangkan bencana banjir, bencana tanah longsor atau bencana lainnya, maka itu langsung terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Bahkan orang pintar pun tidak bisa mencegahnya jika Allah sudah berkehendak. Sifat yang kesembilan yaitu ilmun, yang artinya mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi kalau misalnya kalian minta uang sama orang tua, bilangnya untuk beli jajan tapi ternyata beli petasan, dan itu Allah mengetahui loh. Jadi jangan sesekali kalian bohong sama orang tua atau sama teman atau sama keluarga yang lain. Karena apa? Karena Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, atas segala perbuatan yang kita lakukan.
Yang ke-10 yaitu hayat, yang artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Hidup. Beliau tidak akan pernah mati, punah ataupun binasa. Jadi yang bisa mati itu hanyalah ciptaannya Allah. Kalau Allah itu tetap hidup kekal sampai kapanpun. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kita cukupkan dulu ya belajar bareng kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.